guru-guru saya tercinta, yang mana memang jasanya sangat luar biasa teman-teman. Masya Allah, sampai larut malam, pukul 10 itu kan udah malam juga kan. Itu Masya Allah tidak terasa ngobrol. Saya lapar pun itu tidak terasa lapar, padahal sebelumnya pada saya itu udah lapar banget teman-teman. Tapi karena obrolannya menarik, ditambah lagi karena kerinduan saya dengan guru saya tercinta yang akhirnya bisa bersua kembali setelah berpisah beberapa lama, itu luar biasa teman-teman. Nah, yang ingin saya share, yang ingin saya bagi, itu adalah pesan penting dari guru saya untuk saya sendiri. Ya, jadi di sela-sela obrolan itu, saya itu minta saran, saya itu minta doanya dari guru saya tercinta. Saya juga minta maaf karena takutnya waktu dulu itu kan saya kan nakal banget teman-teman. Saya waktu-waktu memang kadang bolos sekolah juga dengan alasan sakit, padahal tidak gitu. Saya bolos sekolah padahal saya pengennya nonton TV karena ada channel TV yang programnya itu favorit saya teman-teman. Jadi saya lebih menonton TV daripada sekolah waktu dulu. Tapi ini jadi tiru ya. Ya, pokoknya waktu itu saya juga bandel teman-teman. Kalau di sekolah itu saya itu sering gelut teman-teman. Kalau gelut itu bahasa Sundanya itu sering berantem, bang gitu, bader dulu itu. Tapi walaupun saya sering berantem, tapi ujung-ujungnya saya juga yang kalah. Dan akhirnya saya nangis, dan saya akhirnya laporan sama si mama. Mama, ya kan sambil nangis. Mama, ditonjok sama si A, ditonjok sama si B. Padahal saya sendiri yang duluan, saya sendiri yang badernya gitu ya. Aduh, pokoknya waktu dulu masa saya itu bader benar teman-teman. Bader lah gitunya, nakal. Tapi Masya Allah waktu itu saya pertama minta maaf sama guru saya sendiri, karena waktu dulu saya nyadar dirilah saya bandel. Makanya saya minta maaf kalau ada tingkah laku bahasa yang bukan kurang ya, memang saya ini bukan kurang baik, tapi emang gak baik gitu waktu dulu. Saya minta maaf sama guru saya juga minta doanya, karena doa seorang guru itu luar biasa ya. Luar biasa. Selain dari doa orang tua, doa yang patut kita pinta itu adalah doa dari guru-guru kita teman-teman. Karena ingat, tidak ada yang namanya mantan guru. Kalau mantan pacar sih mungkin ada ya, tapi mantan guru gak ada teman-teman. Gak ada istilah ini mah guru bekas dulu SD saya, ini mah guru bekas dulu saya SMP. Gak bisa seperti itu teman-teman. Gak ada mantan guru. Karena tanpa guru, kalian, saya, kita semua tidak akan dapat meniti roda-roda kesuksesan teman-teman. Tidak akan. Karena guru itu luar biasa. Dengan ketulusan hatinya, itu mereka itu memberikan ilmunya gitu ya kepada kita, sehingga pada saat yang sudah Allah tentukan, kita bisa menjadi seorang yang sukses gitu teman-teman. Contohnya saya sekarang itu ya, alhamdulillah guru seni saya itu banyak banget. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai saya sekarang, guru seni saya itu banyak banget. Dan semuanya tidak saya lupakan, dan semuanya insya Allah saya sering datangi. Saya coba untuk silaturahmi. Kalaupun ada yang belum sempat saya temui lagi, saya cari alamatnya, saya temui lagi orangnya, saya silaturahmi. Karena itu adalah guru saya sendiri, saya bisa seperti saat ini, bisa nyanyi, bisa manggung, bisa masuk dapur rekaman, bisa masuk YouTube, bisa terkenal gitu ya, walaupun belum terkenal seperti Raffi Ahmad gitu ya. Tapi kan itu kan ada berkah dari guru kita gitu teman-teman. Ini tidak real atas kemampuan diri kita sendiri, gak seperti itu teman-teman. Pasti ada korelasi, ada sangkut pautnya dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita teman-teman. Itu makanya jangan putus silaturahmi sama guru-guru kita. Pinta doanya, karena doanya itu sangatlah berharga. Aduh, ini maaf ya, banyak
suara bising motor mobil yang lewat, karena saya itu sekarang itu sedang berada di pinggir jalan. Rumah kecil saya di sini di Pelabuhan Ratu. Saya sekarang sedang di sini, dan ini teman-teman. Jadi mohon maaf karena ini video ini tidak ada editan sama sekali. Saya sengaja karena saya ingin sharing. Nah, ini poin pentingnya. Guru saya Pak Haji Eman dan Ibu Hajah Eman itu, beliau menitipkan pesan kepada saya. Nah, kalau dari Pak Haji Eman gini, Bal, nah, kalau beliau kan manggilnya Iqbal kan, karena taunya Iqbal waktu dulu. Bal, Bapak menitip ya opat perkara jang Iqbal sok lakukan, insya Allah paminum opat iya tiasa dilakukan, insya Allah nanaon ge babari gitu. Ada 4 hal pesan Bapak buat Ananda Iqbal, katanya gitu. Kalau 4 hal ini dapat diaplikasikan, insya Allah apapun itu akan berjalan dengan lancar, akan mudah, akan Allah mudahkan, asalkan 4 ini diterapkan. 1, apa itu? Kejujuran. Itu yang pertama. Kenapa harus jujur? Karena di sisi lain sifat jujur itu adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kejujuran ini itu sangatlah penting, ya, udah dicontohkan sama Rasul, dan kejujuran ini perlu kita terapkan oleh semua manusia pada dasarnya. Karena kalau kita udah jujur sama siapapun, kita jujur sama atasan kita, misalkan kalau di pekerjaan, kita jujur sama mentor kita jujur sama orang tua, tidak berbohong, insya Allah orang lain akan akan simpati sama kita, orang lain akan percaya sama kita, ya, orang lain akan respect sama kita dengan kejujuran itu. Tapi awas, jangan sampai menimbulkan sifat lawan dari kejujuran itu. Lawannya jujur itu adalah apa? Berbohong. Kalau kita berbohong, kita akan dibenci oleh orang lain. Kita banyak mengecewakan orang lain. Sehingga kita banyak mengecewakan orang lain, kita banyak berbohong sama orang tua, sama sanak saudara, sama guru kita, mentor kita, atasan kita, bos kita. Itu pasti kita akan dibenci, teman-teman. Dan keberkahan di sana tidak akan ada menyertai kita, karena kita telah melakukan lawan dari kejujuran, yaitu kebohongan. Jadi, Bal, katanya, kamu harus jujur. Kalau kamu jujur, insya Allah orang lain banyak yang respect sama kamu. Orang lain banyak yang percaya sama kamu. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, katanya, Bal, yang pertama itu jujur. Ada lagi nih yang kedua. Apa Pak? Saya bilang, boleh dong dikasih tahu. Yang kedua ini adalah apa ya, lupa. Jujur. Oh iya, yang kedua ini adalah, tapi maaf ya kalau gak ngurut. Sebenarnya tadi itu ngurut, teman-teman, tapi saya lupa urutannya gimana. Tapi insya Allah saya akan sampaikan semuanya. Yang kedua, Bal, selain jujur, kamu itu harus amanah. Kamu itu harus amanah, ya. Kalau misalkan atasan kamu, guru kamu, orang tua kamu menitipkan suatu amanah, maka kamu harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Karena kalau kamu sudah amanah, yaitu dia tadi, orang lain akan banyak yang suka sama kamu, banyak yang respect, banyak yang percaya sama kamu. Jangan melakukan lawannya. Lawannya amanah apa? Lawannya amanah adalah khianat. Kamu jangan pernah melakukan sifat yang sebaliknya. Kamu harus jujur, kamu harus amanah. Kamu gak boleh berbohong dan kamu tidak boleh berkhianat. Walaupun ada amanah dari orang tua, Dik atau Jang atau Teh atau kamu gitu ya, kamu dititipin suatu amanah nih sama bos kamu, sama guru kamu misalkan. Kamu nanti tolong dong
selesaiin ini dan ini harus selesai, harus disampaikan ya, jangan sampai tidak, misalkan apa sih gitu perihalnya mah, yang penting itu adalah amanah. Nah, ketika kita sudah dititipkan suatu amanah, itu jangan sampai kita mengkhianatinya, teman-teman. Karena ketika berkhianat, kata guru saya tadi, itu orang lain banyak yang gak suka. Keberkahan tidak akan menyertai kita. Kita akan gelisah dan kita akan banyak musuhnya, bukan saudaranya. Karena satu musuh itu terlalu banyak. Dunia itu akan terasa sempit kalau kita punya musuh walaupun satu orang. Tapi kalau misalkan satu sahabat, 1000 sahabat, 10.000 sahabat, 10.000 saudara, itu terlalu sedikit. Karena kita seharusnya banyak saudara. Karena ketika banyak saudara, ya kita enak kalau mau kemana-mana, ya kan? Nah, salah satunya supaya kita banyak yang suka, banyak saudara, kita jangan pernah berkhianat. Itu, teman-teman. Yang ketiga masih ada nih. Kamu itu bal katanya. Maneh teh kudu naon cing. Kudu bisa nyampaikan gitu. Harus bisa menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan suatu kebenaran walaupun pahit. Gitu, teman-teman. Karena kadang saya pribadi gitu ya, itu memang sulit sih guys, menyampaikan suatu kebenaran. Karena terkadang sikon tidak mendukung gitu, teman-teman. Banyak kan orang-orang juga, atau kita mungkin pernah melakukan suatu kebohongan belaka dan menutupi suatu kebenaran hanya untuk kepentingan kita pribadi, teman-teman. Padahal itu gak boleh. Nah, guru saya bilang, sampaikanlah kebenaran walaupun kebenaran itu terasa pahit. Kalau salah, sampaikanlah salah. Kalau benar, sampaikanlah itu benar. Jangan sampai kamu bilang benar padahal itu sebenarnya salah. Jangan sampai kamu bilang salah padahal itu benar. Kamu harus sampaikan kebenarannya walaupun itu pahit. Gitu, teman-teman. Masya Allah, pokoknya waktu itu luar biasa sekali. Jadi tadi ya, kita harus jujur, kita harus amanah, dan kita harus menyampaikan kebenaran walaupun pahit, teman-teman. Gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir, yang keempat ini sebenarnya nggak ngurut. Bal, selain kamu harus jujur, kamu harus amanah, kamu harus berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ada lagi, satu lagi, kamu ini jangan sampai ditinggal juga. Perlu kamu perhatikan, kalau perlu kamu aplikasikan dengan apa itu. Kamu, selain kamu jujur, selain kamu amanah, selain kamu harus menyampaikan suatu kebenaran maupun itu pahit, kamu juga harus pintar menyampaikannya, teman-teman. Pintar itu tidak kalah penting juga. Kalaupun kita tahu bahwa itu benar, tapi kita tidak tahu cara menyampaikan yang benar itu, yang baik itu seperti apa. Kalau kita tidak tahu cara yang pintar, cerdas itu seperti apa, itu juga benar. Karena kepintaran itu perlu, cerdas itu perlu. Kita jangan sampai menyampaikan suatu hal dengan cara-cara atau hal-hal yang bodoh. Sebenarnya sih semua manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan memiliki akal yang pintar, teman-teman. Karena ya akal itu ya suatu keistimewaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah lainnya. Hewan menurut Allah tidak punya akal, tapi manusia punya akal. Nah, sebenarnya akal itu adalah modal kita, modal kepintaran kita, teman-teman. Dan itu perlu kita jaga dan perlu kita rawat, perlu kita kembangkan, teman-teman. Karena banyak orang yang jujur, banyak orang yang amanah, banyak orang yang bisa menyampaikan, tapi terkadang kalau tidak didasari dengan kecerdasan itu kurang juga, kurang afdol. Itu bisa menjadi empat. Yang empat ini adalah kalau saya pikir sih
karena fotonya gitu kan. Cuma iya sih kan, jadi ada judul, ada awalnya, ada menyampaikan motivasi, ada itu kita tersebut. Dan memang sebenarnya sih tauladan kita adalah Rasul, Nabi kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Itu kadang kita lupa, kita lebih mendengarkan nasihat-nasihat atau contoh-contoh orang barat yang sukses, contoh orang-orang muslim yang luar biasa kekayaannya, yang bisa meraup berbagai juta dolar dengan kerja kerasnya. Itu juga baik, itu juga bagus kita belajar di situ. Tapi kadang kita lupa ada yang lebih bagus, bahwa semua hal itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Tuhan dan kita, itu Nabi Muhammad. Ini sebelumnya saya minta maaf, bukan berarti saya menceramahi kalian, bukan berarti saya bisa dan lebih baik daripada kalian. Enggak, saya cuma ingin sharing saja, karena bagi saya ilmu itu harus diamalkan dan harus dibagi supaya keberkahan itu makin luas, kemanfaatan itu makin luas. Semoga teman-teman semua juga dapat aplikasikan hal yang saya bagi ini, semoga bermanfaat juga teman-teman gitu ya. Nah, itu empat hal tadi ini yang perlu perlu kita jaga, perlu kita terapkan. Ini nasihat yang sangat luar biasa sekali teman-teman dari diri saya. Makanya teman-teman sebelum berusaha itu kita selalu. Nah, itu dari teman-teman yang hati-hati. Nah, ada satu lagi nih, ini gak kalah penting. Kayaknya ini juga bermanfaat juga tentunya buat teman-teman semua. Contoh yang lagi muda-muda nih, yang lagi berjuang buat kuliahnya, yang lagi kerja, mungkin yang lagi mondok di pondok pesantren, ataupun siapa saja yang menonton video ini juga tidak kalah. Kalau 4 hal tadi itu dari Pak Haji Eman, guru saya yang sering ngajarin saya ngaji subuh teman-teman. Nah, kalau satu lagi nih, ini nasihat yang sangat luar biasa juga. Kalau ini datangnya dari istrinya, yaitu Ibu Hajah Iman. Nah, biasa kan, kalau nama aslinya sih saya jujur belum tahu, tapi karena biasanya kan kalau kita udah suami istri terus namanya misalkan seperti tadi Pak Haji Eman, nah biasanya ibunya juga itu menggunakan nama bapak, nama suaminya juga. Jadi Ibu Eman, Bapak Eman, gitu teman-teman. Nah, kalau dari Ibu Eman gini teman-teman, wow, pamit ibu maklum sok usian heula ilmu, tong bakal kemana-mana, tong bakal mikiran itu iya, tong bakal mikiran awewe, gak kemah awewe ini kurkeun jeruk abdi tutang turkeun. Lamun urang otak beres mau ilmu kudu urang nyorkeun diri yang pasti bakal awewe yang kurkeun urang. Gitu teman-teman kamu semua. Jadi kalau bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Jadi kita itu sebaiknya terus menimba ilmu, terus isi otak kita sebagai apa, kalau orang bilang itu, kalau menurut ilmu itu adalah investasi terbaik, investasi leher ke atas. Itu menurut ilmu teman-teman. Yang tadinya kita bodoh jadi pintar, yang tadinya kita tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu gitu teman-teman. Nah itu teman-teman. Jadi Ibu Eman itu gitu ngomongnya, Bang, kamu itu harus terus menimba ilmu, semangat menimba ilmu, jangan menyerah. Kalaupun capek, ya capek pasti, terus berjuang, karena dunia ini adalah tempat perjuangan, bukan tempat istirahat. Kalau istirahat, kamu istirahat ya nanti kalau kita udah habis umur, kalau kita udah meninggal baru kita istirahat, baru kita dunia. Nah, selama kita di dunia itu adalah tempatnya perjuangan, dunia itu adalah tempat mencapai. Jadi kalaupun kita banyak kegiatan, banyak tantangan, banyak hambatan, ya ini dunia, kita itu akan hidup dengan bergelombang. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di tengah-tengah. Tapi tidak, dan tentunya kita tidak selamanya akan di atas, tidak selamanya juga kita akan berada di dalam titik terendah teman-teman.
ada fasenya, ada waktunya. Karena itu guru saya bilang, Ibu Haji Ahmad ini, bang kamu harus semangat terus untuk ilmu, jangan pernah menyerah, jangan pernah capek. Kalaupun capek ya semangat, sabar, sabar, sabar. Tapi itu teman-teman, tapi saya gitu ya menyampaikan seperti ini pesan buat beliau di sini, insya Allah. Karena dunia ini tempatnya capek, semangat, jangan mengeluh. Karena dengan mengeluh itu tidak akan membuat kita baik. Bukan mengeluh, tapi kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Kalau suatu pekerjaan, suatu kegiatan apapun itu, kalau kita udah ikhlas menjalaninya, kita udah hidup menjalaninya, kita sabar menjalaninya, kita nikmati kegiatan tersebut dengan keikhlasan, insya Allah tidak akan dapat menjadi beban. Walaupun kamu pernah merasakan bahwa terkadang pekerjaan kita itu menjadi beban, itu berarti ada yang tidak beres dalam kita. Mungkin kita ini belum ikhlas, kita belum sepenuhnya untuk menjalaninya. Itu teman-teman. Jadi jangan menyerah teman-teman, bagi kalian semua yang nonton video ini lagi berjuang apapun itu. Kalian yang sekarang lagi cari kerjaan misalkan, kalian sekarang yang masih bingung yang melanjutkan kemana, kalian sekarang yang masih bingung buat cari bisnis apa ataupun apapun itu, yang lagi mengejar cita-cita, yang lagi mengejar impian, semangat teman-teman, terus berjuang. Jangan kenal dengan kata menyerah, karena kata menyerah itu tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan dan tidak akan membantu kita untuk mencapai cita-cita teman-teman. Kita harus semangat, jangan menyerah, sabar, fight terus. Itu teman-teman. Itu luar biasa sekali teman-teman. Saya pernah baca, bahkan saya pernah mendengar dari seorang guru atau ustadz saya di pondok pesantren, katanya gini, walaupun ada orang yang mengajarkan, walaupun itu satu huruf, itu adalah guru kita, dan satu huruf itu tidak akan pernah tergantikan oleh uang berapapun, mau 10.000 dinar, 10 triliun, 100 triliun, itu tidak akan pernah dibayar. Saking berharganya ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Untuk itu pesan buat teman-teman juga, jaga 4 hal tadi dan 1 hal tadi, jangan pernah menyerah, terus melangkah, isi dulu ilmunya buat investasi leher ke atas. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi wasilah kesuksesan saya, kesuksesan kamu yang nonton, dari kita semua, seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, tidak terasa ini durasinya udah setengah jam saya ngomong. Semoga gak bosan ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menceramahi atau merasa diri saya ini baik, enggak teman-teman. Saya pure, saya real. Malam ini saya itu saking senangnya ketemu sama guru saya gitu ya. Saya juga minta juga nomor WhatsApp-nya, saya minta doanya, semoga menjadi suatu keberkahan juga buat saya dan kita semua, amin. Pesan buat terakhir buat teman-teman semua, jangan pernah kalian memutus silaturahmi dengan guru kalian sendiri teman-teman. Walaupun itu guru SD, guru TK sekalipun, itu tetap guru teman-teman. Tidak ada yang namanya mantan guru. Kalau bisa sesekali temui guru itu, silaturahmi dengan guru. Pasti insya Allah keberkahan akan menyertai saya. Amin. Itu saja sharing malam ini, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Gunawan.